Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, terima kasih untuk seluruh sahabat Pananga Center yang meluangkan waktunya untuk kembali hadir di talk show Instagram kita pada siang hari ini. Persembahan dari Rumah Sakit Khusus Mata Pananga Center. Nah, seperti biasa nih, kembali lagi bersama saya Khairani Suryautami. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya, kembali lagi dalam talk show yang sekarang berbeda banget judulnya. Dalam judul, tidak perlu antrian panjang pendaftaran, nikmati kemudahan layanan pendaftaran pasien berobat. Nah, pada kesempatan kali ini, vibes kita mungkin agak sedikit berbeda. Nah, kita nggak akan membahas yang sifatnya tentang penyakit gitu, tentang sakit mata yang biasa kita bahas, ada tentang gangguan-gangguan mata, terus tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan pada saat sakit mata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal yang berbeda, bersama expert kita yang sudah duduk cantik bersama saya sekarang, Kak Rizky Frazonia Muti AMD Cap. Dan Kak Rizky ini merupakan Kepala Unit Admission Rumah Sakit Khusus Mata Pananga Center. Selamat siang Kak Rizky. Siang Reni. Nah, gimana Kak Rizky kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Kak. Nah, mungkin teman-teman semua bingung nih, kenapa kok sekarang pembahasannya bukan tentang sakit mata nih? Kenapa sih pembahasannya bukan tentang tindakan-tindakan di rumah sakit? Nah, hal yang paling penting untuk teman-teman ketahui adalah untuk bisa ketemu sama dokter-dokter favoritnya teman-teman semua, perlu ada main gate alias pintu utama nih untuk bisa masuk ke PEC, yaitu melalui alur pendaftaran. Dan gak semua orang nih bisa paham gimana sih cara mendaftar di Pananga Center itu. Mereka udah banyak nih yang pengen berobat, ketemu sama dokter-dokternya, tapi masih ragu karena gimana ya cara pendaftarannya, gimana kalau saya pakai BPJS, gimana kalau saya mau datang langsung atau gimana. Nah, sekarang karena kita udah bersama expert, jadi nggak perlu khawatir lagi. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan yang ingin diajukan, juga jangan sungkan untuk bikin di chat komen kita, nanti akan langsung dijawab bersama expert kita. Nah, mungkin Kak Rizky, terima kasih banyak nih Kak sudah join bersama live Instagram kita di tengah kesibukan nih teman-teman semua. Nah, mungkin kita langsung aja nih Kak Rizky ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, mungkin kalau untuk pasien, cara bayar yang seperti apa sih Kak yang dilayani di Rumah Sakit Pananga Center ini? Banyak ya Rani yang bisanya. Itu untuk yang biasa kita udah bisa terima BPJS, untuk pasien pribadi juga bisa Rani. Kemudian untuk asuransi kerjasama kita juga bisa yang kerjasama sama kita ya. Oh, ada pasien BPJS ya Kak, pasien kerjasama, dan pasien apa tadi satu lagi Kak? Pribadi. Pasien bisa. Pribadi atau umum teman-teman semua. Nah, kalau cara daftarnya nih Kak, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh sahabat Pananga Center kalau mau berobat ke Pananga Center itu Kak? Yang pertama ditentukan dulu nih penjaminnya apa. Kalau misalkan kita penjaminnya contoh nih BPJS. Kalau BPJS, kalau kita rumah sakit tingkat lanjut ya, kita di sini harus pakai rujukan. Kalau untuk mendaftar poli, untuk rujukannya itu beda-beda lagi nih Ani. Ada dari Padang atau luar kota. Nah, itu beda lagi nih syaratnya teman-teman nih. Kalau misalkan untuk dari Padang, kita boleh nih rujukannya dari Vaskes atau klinik atau puskesmas terdekat. Kalau di luar kota tentu alurnya berbeda. Dari luar kota, dari puskesmasnya dulu atau klinik, dokter keluarga, baru dirujuk ke rumah sakit daerahnya. Nanti RSUD daerahnya menentukan bisa dirujuk ke luar kota apa tidak gitu. Oh, berarti itu tergantung dari rumah sakit daerahnya juga berarti ya? Kalau memang alatnya tidak disediakan di sana, nanti biasanya kan akan dirujuk ke rumah sakit di luar kotanya, ke Padang Center. Oh gitu. Berarti nih teman-teman semua harus lihat dulu nih pas waktu pendaftaran kalau mau masuk ke Pananga Center, tergantung dari rumah sakit daerahnya dulu berarti ya Kak. Bisa merujuk ke sini. Kalau ada alatnya di sana, mungkin nggak dirujuk ke sini berarti ya Kak? Benar, diselesaikan daerah kan, biar nggak jauh-jauh keluar kota kan. Daripada susah-susah gitu. Ada yang lebih gampang, kenapa yang sulit gitu. Nah, sekarang nih Kak Rizky, kalau seandainya pasiennya itu pribadi nih Kak atau umum, kalau dia datang sendiri nih ke Pananga Center, kira-kira apa sih Kak yang harus disiapkan, apa yang harus dibawa gitu Kak? Kalau umum sih lebih fleksibel ya, bisa bawa identitas diri aja. Oh, berarti cuma membawa identitas diri aja Kak? Identitas aja udah gampang, bisa langsung berobat, udah ketemu dokter. Kalau pasiennya anak-anak tapi umum gimana Kak kalau belum boleh punya juga. identitas? Kan kalau umum kan ada kakak, kalau nggak ada kakak boleh juga, yang penting datanya kan tahu kan gitu, bisa
bisa kita bantu. Oh gitu, berarti Fleksibel aja. lebih fleksibel kalau kita Iya. mendaftarnya melalui umum nih. Nah kalau pasien yang BPJS nih Kak, kan pasien kita banyak juga yang BPJS nih Kak. Benar. Kalau BPJS apa aja sih Kak yang harus dibawa ke rumah sakit kalau mau Kalau berobat? BPJS ini tentu kita mengikuti alur BPJS ya teman-teman. Yang pertama yang harus kita siapkan dulu identitas nih, identitas pasiennya yang mau berobat ya. Kalau nggak ada KTP boleh bawa kakak, abis bawa kakak bawa kartu BPJS yang bersangkutan ya. Kalau misalkan kartu BPJS-nya hilang nih atau gimana, nih masih bisa berobat. Yang penting bawa KTP kakak ya. Atau misalkan lebih mudah sebenarnya BPJS juga menyediakan layanan mobile JKN nih. Oh, Jadi ada kalau yang mobile. misalkan kartunya nggak bawa nih atau gimana tinggal atau gimana lupa kan, bisa perlihatkan aja ke kita lewat handphonenya mobile JKN. Berarti lebih mudah ya Kak pasiennya? Iya, apalagi sekarang rujukannya juga sudah online kan ini Tuh, kalau daripada teman-teman udah lebih gampang lagi. Oh, Iya. ada rujukan online ya Kak? Iya, Kalau benar. rujukan online itu maksudnya gimana sih Kak Rizky? rujukan online ini sebenarnya semua rujukan itu online ke kita nih, cuma yang membedakannya itu dalam kota dan luar kota ya teman-teman. Kalau dalam kota itu boleh langsung online aja dari puskesmas kliniknya ke kita gitu. Jadi nanti ketika pendaftaran kita cek nih teman-teman, kalau rujukannya udah online bisa langsung berobat, gampang deh kan, nggak perlu kopi-kopian nih, cetak-cetak dulu rujukannya, nggak apa-apa, nggak ada Nggak perlu, berarti nggak perlu. Kalau dari luar kota rujukan online-nya tetap sama rujukan yang ditulis Di sama print. dokternya. Oh gitu. Iya. Nah berarti teman-teman kalau untuk mendaftar BPJS sebenarnya gampang banget. Kalau udah dapat surat rujukan terus bawa identitas juga berarti ya Kak? Benar, identitas tuh perlu ya teman-teman bawa kemana-mana ya. Nggak bawa biar harga lebih diri mudah. aja gitu. Penting bawa Iya. surat rujukan. Nah Kak, kalau pasien BPJS itu kan ada pasien yang apa ya Kak, yang ditanggung pemerintah atau ada yang bayar sendiri Kak? Iya, benar. Apa ada perbedaan Kak? Kalau misalnya teman-teman Panaya Center mau berobat ke PEC, ada nggak yang harus dibawa? Ada perbedaan nggak Kak untuk mendaftar? Untuk BPJS, ASKES, KIS, semua itu sama-sama BPJS kesehatan ya Ania. Nggak ada perbedaan apapun, yang membedakannya hanya penjaminnya masing-masing pasiennya saja. Misalkan ditanggung pemerintah, mandiri, itu aja. Kalau untuk layanan poli semuanya sama. Oh, berarti nggak ada perbedaan ya teman-teman. Jadi jangan ragu kalau misalnya Iya. dapat BPJS yang dari pemerintah ataupun yang bayar sendiri, cara pendaftarannya tetap sama asal ada rujukan berarti ya Kak. Benar, yang penting gitu. syarat-syaratnya lengkap ya teman-teman. Jadi berarti kesini bawa rujukan. Ada nggak Kak pasien yang nggak dapat rujukan online, cuman rujukan yang berupa kertas aja gitu Kak? Rujukan kertas yang penting dia online nggak apa-apa juga. Oh, Kalau berarti selagi ada rujukan online. benar, yang penting rujukannya boleh hard copy, boleh online, boleh asalkan rujukannya online benar tujuannya ke rumah sakit kita. Pastikan ya teman-teman di puskesmas atau kliniknya, karena pernah juga ditemukan katanya rujukannya udah online. Setelah kita cek ternyata nggak ada tuh rujukannya, ternyata salah rumah sakit tujuannya. Nah, tuh teman-teman. Jadi harus Iya. dipastiin sebelum datang jauh-jauh ke Panaya Center nih, harus dibaca dulu rumah sakit rujukannya itu kemana, ke Panaya Center Kak atau mungkin rumah sakit lain. Nah, itu penting banget untuk diperhatiin. Nah, Kak Rizky juga nyebutin nih pasien yang mau yang dilayani untuk pendaftaran Panaya Center selain BPJS, pribadi juga ada pasien kerjasama ya Kak. Pasien kerjasama itu sebenarnya yang seperti apa Kak pasiennya Kak? Pasien kerjasama itu jadi kita ada bekerja sama MOU beberapa perusahaan asuransi lain gitu. Dari perusahaan yang memiliki asuransi kita bikin MOU gitu kan untuk memudahkan mereka untuk penjaminannya di rumah sakit kita. Untuk layanannya udah bisa banyak asuransi kerja sama perusahaan besar-besar yang besar gitu yang kerja sama rumah sakit Padang Center. Bisa seperti Mandiri InHealth, Edmedica, PLN, kartu PLN Sehat bisa. Tuh teman-teman, mungkin kalau yang Yang penting ada kerjasama perusahaan, aja. ya ada perusahaannya kerjasama, Iya. itu bisa nanti ditanggung bersama Benar. untuk bisa berobat di Panaya Center. Iya. Nah Kak, kalau pasiennya misalnya kerjasama, misalnya ada surat yang harus diisi nggak Kak, atau apa yang harus dibawa gitu sama sahabat Panaya Center? Kalau misalkan itu tergantung masing-masing kerjasamanya asuransi Oh, beda-beda. MOU-nya. Oh, Iya. beda-beda aturannya Ada yang berarti. bisa, ada yang harus membutuhkan rujukan dari dokter keluarganya dulu. Ada yang hanya bawa kartu saja, atau bisa juga sekarang udah bisa perlihatkan hanya kartu telepon HP aja bisa.
Oh, Beda-beda ya segampang teman-teman. itu. Jadi pastikan dulu sebelum datang ke sini pakai asuransi, udah kerjasama apa belum, dan persyaratannya mau dilengkapi ya. Oh, berarti Iya. dengan udah dapat kerjasama tuh nanti pelayanannya juga lebih cepat juga kan Kak kalau pelayanan dengan Iya, kerjasama? kalau lengkap bisa lebih cepat dong. Tuh Nggak teman-teman, perlu lama-lama. banyak kemudahan gitu. Iya. Jenis pendaftaran apa aja, cara bayar apa aja di sini itu bisa. BPJS bisa, pribadi bisa, kerjasama dengan perusahaan asuransi ya Kak. Iya. Itu juga ditanggung. Nah Kak, misalnya kan ini kita masih konteksnya datang langsung nih Kak. Misalnya orang tuh ujuk-ujuk datang ke Padang Center pengen berobat. Kalau mereka mager misalnya Kak, mereka mager nih, mereka pengennya cuma rebahan tapi bisa udah langsung terdaftar gitu ya. Benar kan, pengen saset-saset kan. Jadi pengen berobat yang tanpa harus datang ke PEC. Kita biasanya pakai apa Kak pendaftarannya? Aduh, Ani, zaman sekarang udah lebih maju gitu kan. harus Kita nggak perlu datang memanfaatkan. langsung udah bisa terdaftar, kita bisa dong. Sambil rebahan masih bisa Kak? Bisa, Ani. Itu gimana tuh caranya berarti Iya, Kak? kita bisa pendaftarannya lewat WhatsApp ya teman-teman. Jadi mau pasien baru atau pasien lama, pasien apapun yang mau mendaftar bisa lewat WA ya teman-teman. Jadi bisa lebih memudahkan, tinggal fotokan aja berkasnya, isi format daftarnya, tentukan nama dokternya. Kalau misalkan nggak tahu formatnya, nggak tahu jadwal dokternya, atau misalkan tanya persyaratan apapun, boleh WA kita dulu ya. Dan untuk WA-nya nanti juga teman-teman informasinya tenang aja, bisa scroll Instagram Padang Center tuh semua informasinya lengkap. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham dengan cara penyampaian secara interaktif begini, atau mungkin untuk penjelasan lebih lanjut ya Kak di Instagram kita lengkap udah disampaikan ya Iya, Kak, bisa tanya-tanya. cara pendaftaran WhatsApp, dan di akhir nanti juga akan kita sampaikan nomor WhatsApp-nya. Nah Kak Rizky, kalau mungkin teman-teman ada yang berpikir jangan-jangan kok mendaftar melalui WA agak ada kekurangannya, gimana? Apa sih Kak yang bisa didapat sama pasien kalau mendaftar melalui WA? Sebenarnya kita kan ada beberapa cara pendaftaran nih, Rani. Yang pertama bisa langsung ke rumah sakit, yang kedua ada daftar via WhatsApp. Nah, untuk pendaftaran via WhatsApp nih teman-teman, keuntungannya ketika langsung bisa tanpa datang ke rumah sakit, udah bisa langsung terdaftar, nggak perlu bawa-bawa kartu atau gimana gitu kan, udah dapat nomor antrian, jam kedatangan. Jadi nggak perlu tuh dokternya sore, datangnya pagi, kelamaan ngapain kan. buang waktunya, Jadi ya, bisa benar. langsung registrasi ulangnya ketika jadwal dokter praktek aja gitu. Oh, gitu. Dan kemudian statusnya juga udah ready gitu di poli. Jadi ketika pasien registrasi bisa langsung di Nggak perlu nunggu berarti ya Kak? Nggak Nggak perlu nunggu pas datang, iya. statusnya udah ada berarti di perawat berarti Kak? Iya, kalau daftar langsung tentu kita proses dulu ya teman-teman berkasnya. Berarti ada ada kekurangan kelebihan, tapi lebih satset juga pakai WhatsApp itu. satsetnya WA kayaknya, lebih cepat. iya. Nah, misalnya nih Kak, kalau pasiennya udah bilang kan itu keuntungan misalnya daftar melalui WA. Nah, pasiennya datang nih pernah cerita kalau saya udah datang nih dari jam 4 misalnya, kok pas saya masuk poli saya nggak nomor 1 sih Bu, saya kok masuknya siang juga gitu. Itu kenapa ya Kak? Apa harus pendaftaran kita bukanya jam berapa Kak? Kalau untuk pelayanan daftar langsung ke rumah sakit, kita buka pendaftarannya jam 7:30 teman-teman. Kalau untuk WA kita mulainya dari jam 8 ya. Kalau WA-nya dari jam 12 malam, aduh siapa yang Siapa yang mau daftarin? itu loh. Siapa yang balas Siapa yang ya? mau daftar? Paling ketemu security kita, iya kan? Iya benar, nanti kita proses dulu. Nah kalau di rumah sakit kita, kita sistemnya booking antrian ya, booking teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk pasien lama, kita bisa booking langsung via website kami gitu. Jadi ketika registrasi datang ke rumah sakit udah ada dapat nomor antriannya, jadi tinggal registrasi aja. Wah, segampang itu loh teman-teman. Kalau mau berobat ke Padang Center nggak perlu khawatir lagi. Nah Kak, misalnya nih kalau pasiennya itu nggak ada nih beberapa pasien yang bilang dia udah pernah nih berobat sebelumnya di Padang Center. Terus dia bilang biasanya kalau saya ditemani keluarga atau kerabat, kalau harus kontrol kembali dapat surat kontrol biasanya itu pasti pasien lama udah tahu. Iya. Tapi pernah dapat surat yang rujukan kembali malah judulnya Kak. Kalau surat rujukan kembali itu apa sih Kak yang harus maksudnya apa yang harus dilakukan sama sahabat Padang Center kalau dapat surat rujukan kembali? Surat itu apa Kak? Memang Surat rujukan kembali itu khusus untuk pasien BPJS ya teman-teman ya. Ini surat rujukan kembali ini ada beberapa fungsinya. Untuk yang pertama, untuk menentukan kalau pasien tersebut sudah selesai pengobatannya di Rumah Sakit Mata Padang Center, sudah tidak butuh kontrol lagi. Jadi kita kembalikanlah ke vaskes pertamanya. Jadi nanti ketika dia ada keluhan, ada keluhan kembali, dia bisa langsung berobat dulu di awal gitu. Jadi nggak perlu kontrol kontinu gitu. Nah untuk yang lainnya, surat rujukan kembali itu juga bisa
bisa selesai operasi, jadi kan dilanjutkan lagi pengobatannya di daerah asalnya, atau memang rujukannya udah habis, jadi kita kembalikan lagi ke vaskesnya. Jadi itu tergantung vaskesnya. Jika memang masih membutuhkan kontrol di rumah sakit, nanti akan dirujuk kembali pakai rujukan baru ya. Oh, berarti ada tergantung dari nanti dari dokternya juga berarti ya Kak. Tergantung dari dikembalikan. dokter ya teman-teman ya, mau dirujuk ke rumah sakit. Kalau memang nggak bisa, emang harus tingkat lanjut kan, pemeriksaan lanjutan memang harus dirujuk kan. Gitu. Oh, berarti kan tergantung nih teman-teman, tergantung Iya. dari dokternya. Kalau masih perlu untuk kembali berobat ke Padang Center, tentu dokternya akan kasih kembali surat rujukan untuk kesini lagi Iya, berarti benar, ya Kak. benar. Nggak susah sih sebenarnya kalau ngikutin alur BPJS. Itu teman-teman. Nah, karena kebanyakan yang bingung pasien BPJS nih Kak, karena pasien BPJS kita juga cukup banyak Iya, gitu loh sangat Kak. ramai sekali ya. Ramai banget gitu loh. Jadi teman-teman, kalau seandainya dapat surat rujukan kembali, itu teman-teman bisa nanti dilihat apakah harus kembali sama dokter yang di sini lagi di Panaya Center, atau nanti tetap berobat sama dokter yang di daerahnya berarti ya Kak. Iya. Gitu. Nah ini Kak, ada sedikit informasi nih, pertanyaan nih sebenarnya dari pasien yang sebelumnya. Kalau misal pasien itu berobatnya di PEC dengan operasi lemak nih Kak, terus rujukannya udah dikembaliin nih, harus kembali lagi ke vaskes awalnya, tapi pasiennya mengeluh gitu, tiba-tiba kabur, terus pengen operasi atau pengen ada tindakan di rumah sakit, kembali lagi Padang Center. Apa sih Kak yang harus dilakukan sama sahabat Padang Center Kak? Iya benar. Jadi ketika pasiennya udah dikembalikan ke vaskesnya Rani, berarti kita kembalikan ke vaskesnya. Pasiennya boleh berobat ulang lagi di sana jika memang keluhannya kabur dan ternyata ada indikasi mungkin untuk melakukan tindakan, tentu akan dirujukkannya lagi ke rumah sakit yang kami ya. Nanti ketika di sini boleh konsultasi lagi ke dokternya apakah memang ada rencana tindakan untuk lanjutnya begitu. Oh, Jadi sebaiknya konsultasi dulu Ani. Itu semuanya itu Ya. kalau sesuai alur, Iya, semuanya Satset, tuh iya. gampang, easy peasy kalau kata anak sekarang, gampang Benar, gitu. iya. Nah, bagi teman-teman nih, kalau seandainya ada kerabatnya atau ada keluarganya, mungkin nenek, oma, opanya nggak ngelihat live Instagram kita, boleh banget untuk diinformasikan bagaimana cara alur pendaftaran. Jadi daripada takut dan ragu untuk berobat ke Panaya Center, kita semua ramah-ramah, ya kan Kak? Aduh. Jangan diragukan Sangat lagi. Nggak diragukan lagi loh Kak. Jadi kalau mau berobat ke Panaya Center, akan pasti ketemu sama Kak Rizky nih. Kalau pagi nih, kepala unit kita akan ketemu nih, mau berobat, mau mendaftar bersama dokter favoritnya. Boleh, kalau mau tanya boleh, nomornya ada tersedia di masing-masing ruangan ya. Iya, kalau seandainya ada apa-apa nanti juga bisa. Kita udah melampirkan nomor handphone juga nih di Instagram. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran atau gimana caranya kalau mau tindakan dari luar kota, ataupun kita pasien itu juga ada dari luar negeri juga ya Kak, bukan hanya dari luar kota warga aja. negara asing kita juga ada. Iya, Jadi benar. semuanya itu dilayani sama Panaya Center. Sesayang itu loh kita sama pasiennya kan. Sesayang itu sama pasien, jadi ya jangan khawatir teman-teman. Nah mungkin Kak Rizky ada informasi lagi nih mau dikasih tahu sama teman-teman, atau kiranya ada yang harus diketahui lagi nggak Kak untuk terkait pendaftaran? Mungkin untuk pasien WA ya sahabat ya. Kalau untuk WA itu kita bisanya pada hari berobat, karena kita membantu teman-teman untuk langsung registrasi di hari yang sama. Jadi kalau mau booking antrian untuk daftar besok atau misalkan 1 minggu lagi, sebaiknya langsung booking aja di web antrian. Langsung Kita ada web otomatis antrian berarti ya Kak? Iya, booking antrian khusus di webnya. Nanti bisa Rani kasih tahu teman-teman ya webnya. Jadi itu nanti kita bisa booking langsung dapat nomor antrian. Oh berarti itu kalau melalui web kalau 1 minggu atau bukan hari H berarti Iya, ya Kak? sebulan lagi pun Rani mau berobat, bisa booking langsung di booking antriannya di web gitu. Jadi ketika pada hari H mau berobat, kita langsung registrasi aja via WA. Nanti akan diinformasikan nomor antriannya dan jam kedatangannya. Jadi nggak perlu datang pagi lama menunggu kan dokternya. Iya tuh. Nah teman-teman udah dikasih kemudahan, mau mendaftar hari ini boleh, mau mendaftar 1 bulan boleh, 1 minggu boleh, mau datang langsung ke PEC juga bisa, sambil rebahan juga bisa. Segampang itu untuk berobat ke Panaya Center. Udah kita wadahi ya Kak, udah kita fasilitasi untuk berobat. Nah jadi apalagi yang bikin teman-teman ragu untuk berobat ke Panaya Center? Kita tunggu kedatangannya di Rumah Sakit Panaya Center. Nah Kak, mungkin sekian nih untuk sharing ilmu dan juga pengalamannya untuk terkait pendaftaran, alur pendaftarannya nih. Nanti teman-teman bisa tanya langsung ke WhatsApp kita. Nah untuk pendaftaran di hari H nih, catat nih teman-teman, jangan lupa kunjungan dapat melalui nomor WhatsApp
di 0811 6619987. Dan pada H-1 kunjungan dapat melalui booking antrian di website kami, itu di antrian.padangeyecenter.com, dan nomor layanan PIC rumah sakit kita pada nomor 0811 6681 200. Nah, sebelum kami menyudahi acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rumah Sakit Khusus Mata Padang Eye Center, dan juga pemateri kami Kak Rizky, dan juga tim penyelenggara serta followers dan juga masyarakat yang senantiasa mengikuti pembahasan melalui live Instagram ini. Nah, selamat siang untuk semua sahabat Padang Eye Center. Terima kasih untuk segala atensi dan perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam mata sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.